Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik mahasiswa baru dan siapapun yang nanti melihat video ini, alhamdulillah hari ini saya sedang berada dengan seorang profesor, ya, itu Profesor Dadang Suganda, MHU. Salam sejahtera untuk adik-adik semuanya. Ya, hari ini tentu saja ya mata kuliah TPB ya. Ini akan ada satu kegiatan wawancara. Jadi wawancara dengan seorang ahli bahasa, seorang linguis dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Beliau, Prof. Dadang ini pernah menjadi dekan FIB 2 periode ya, Prof ya. Iya, Pak. Ya, dan sekarang juga di Senat Akademik di Universitas Pajajaran. Dan juga menjabat wakil rektor juga ya di salah satu universitas lain ya, terima kasih. Dan TPB pelajaran pertama ini berhubungan dengan hal-hal mendasar ya, dan ini perlu orang yang sangat tepat gitu, orang yang sangat mumpuni untuk menjawabnya. Saya juga sedang belajar ini bagaimana sebenarnya bahasa Indonesia ini berhubungan dengan masyarakatnya. Mata kuliah bahasa Indonesia ini dikontekstualkan dengan masyarakat. Bahkan bagaimana kebijakan pemerintahnya seperti itu. Sehingga adik-adik semua di sini yang belajar bahasa Indonesia itu tahu sekali nanti, oh ternyata belajar bahasa Indonesia itu tidak sekadar belajar bahasa, tapi juga belajar tentang eksistensi budaya, kemudian komunikasi, dan bahkan di dalamnya ada kesadaran kita dalam berbangsa ya, seperti itu. Dan saya akan bertanya kepada narasumber saya kali ini ya, Profesor Dadang. Jadi bagaimana Prof, kira-kira kondisi kebijakan kebahasaan pemerintah kalau melihat fakta di masyarakat saat ini ya, dan apakah sudah terpayungi apa istilahnya kegiatan-kegiatan para akademisi, kemudian para peneliti bahasa, bahkan adik-adik yang sedang belajar bahasa Indonesia ini oleh payung kebijakan pemerintah itu, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Dan adik-adik semua, saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Pak Irfan. Ini Pak Dr. Irfan itu salah satu pakar sastra dan bahasa. Kemudian beliau itu punya kapasitas akademik dan juga punya kapasitas dalam bidang sastra, terutama puisi. Jadi saya bisa mengatakan beliau penyair yang sangat mumpuni. Amin. Karyanya sudah banyak beredar, terutama di YouTube. Nanti silakan di browsing saja. Adik-adik mungkin bisa kenal lebih baik mengenai Pak Irfan. Baik Pak Irfan, saya kembali kepada materi yang ditanyakan. Sebetulnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan bahasa ini yang ditangani langsung oleh Badan Bahasa itu sudah cukup kontekstual, cukup bisa menjadi rujukan dalam kegiatan kebahasaan. Nah, kebijakan Badan Bahasa itu mengacu kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang ada 4 aspek, yaitu perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Salah satu objek dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah bahasa. Nah, oleh Badan Bahasa itu dirujuk menjadi kerangka untuk bisa melakukan apa kegiatan yang mesti dilakukan oleh Badan Bahasa. Mungkin itu untuk sementara, Pak Irfan. Iya, baik, Prof. Dan berhubungan dengan bagaimana bahasa Indonesia ya dipelajari, Prof. Itu kadang-kadang nih ada stigma gitu, orang belajar bahasa Indonesia itu pada satu level pembelajaran yang monoton. Bahkan ada kecenderungan yang belajar bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, kemudian belajar lagi di universitas, itu kehilangan kontekstualitasnya seperti itu, Prof. Nah, dari tadi kebijakan pemerintah itu, bagaimana nih, Prof, untuk adik-adik semua supaya penting nih belajar bahasa Indonesia itu, karena bahkan di tahap persiapan bersama ini, kalau dulu MKDU, ini menjadi sesuatu yang wajib dipelajari. Sedangkan payungnya sudah ada,
kemudian semangatnya masih belum naik. Terus bagaimana harusnya Prof menurunkan yang dari payung kebijakan politik itu pada pembelajaran bahasa Indonesia itu? Baik Pak Irfan, sebetulnya Badan Bahasa itu sudah bisa memotret kondisi bahasa kekinian dan juga sudah bisa memberikan semacam petunjuk arah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang kebahasaan terutama di perguruan tinggi. Nah, ada 4 aspek dalam kebijakan Badan Bahasa. Yang pertama pembinaan, yaitu Badan Bahasa itu akan melakukan semacam penyusunan kamus bahasa Indonesia baru, penyusunan gramatika baru. Kemudian dalam bidang pengembangan ada ya yang dimaksud dengan perlindungan, revitalisasi bahasa Indonesia. Dalam pembinaan juga ada bagaimana penggunaan bahasa di ruang publik. Artinya sebetulnya pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa sudah sangat connect untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kekinian. Lalu bagaimana kita di kampus mengadopsi itu dan bagaimana sebetulnya tujuan pemerintah untuk bisa melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa. Salah satu tugas dia di kampus adalah itu sudah ada undang-undangnya dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun bulan Oktober tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Salah satu konteks dan isi dari undang-undang itu adalah bahwa kita harus bisa mengeksplorasi teks-teks dalam kehidupan sehari-hari dalam diakselerasi oleh bahasa Indonesia. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu bagi masyarakat umum sebagai media komunikasi untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya yang ada dalam pikiran perasaannya kepada orang lain. Jadi belajar bahasa Indonesia adalah belajar hakikat sebagai media komunikasi. Nah, lalu bagaimana perguruan tinggi berperan dalam aspek media komunikasi? Harus diingat bahwa fungsi bahasa itu sebagai media komunikasi. Dan sekarang kalau kita belajar di perguruan tinggi itu bukan hanya hard skill, bukan hanya ilmu, tapi soft skill. Soft skill itu karakteristik, watak, sikap. Nah, fungsi bahasa dalam aspek komunikasi itu akan memperkuat soft skill kita. Apa itu? Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Baik itu langsung maupun tidak langsung, baik itu dalam bentuk sandi, kode, dan lain, atau dalam bentuk digital. Makanya kata para pakar, pentingnya penguasaan bahasa, apalagi dalam era digital, sangat harus kita lakukan. Sebab kalau kita punya ide, punya gagasan, dan tidak bisa mengomunikasikannya pada orang lain, untuk apa gitu? Betul, betul. Ya. Dan berarti sebenarnya sangat tidak layak ya ada pertanyaan penting atau tidak gitu ya belajar bahasa Indonesia. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dadang, itu sangat kontekstual karena bahasa adalah alat komunikasi. Nah, hanya saja kan Prof di sini mahasiswa semua itu berbeda-beda jurusan, dari yang eksak sampai yang humaniora gitu. Nah, itu kontekstualisasinya tadi bahasa sebagai komunikasi, kemudian ke masing-masing bidang ilmu, itu seperti apa, Prof? Oke, begini. Jadi kan sekarang itu sangat masif dunia digital. Nah, dalam dunia digital bahasa itu berperan penting. Ada 4 kepentingan bahasa dalam digital. 1, bahasa adalah alat berpikir kritis. Yang kedua, bahasa adalah alat berpikir strategis. Yang ketiga, bahasa adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah, problem solving. Dan yang keempat, bahasa adalah alat untuk analisis dan sintetis. Nah, ini justru dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan, terutama yang menggeluti objek-objek yang sifatnya digital atau startup. Mengapa demikian? Saya sering kedatangan oleh teman-teman yang bergelut dalam bidang digital dan startup, meminta orang-orang atau lulusan-lulusan yang menguasai bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mengapa? Karena masyarakat kita itu kan masyarakat Indonesia dan bahasanya bahasa Indonesia. Kalau startup itu dibuat dalam bahasa Inggris, bagaimana mereka mengerti gitu? Iya, sepakat.
Karena selama ini kan ini apa ada realitas mutakhirnya. Nah, itu. Ini apa selalu memakai bahasa-bahasa asing. Nah, itu di kafe-kafe, nah, kemudian itu. di apa banner-banner itu. perusahaan gitu. Bahkan nama-nama mall ya dulu pernah juga dibahas kan. Ada perubahan nama mall gitu. Itu. Bandung Indah Plaza menjadi Plaza Bandung itu. Indah. Tapi berubah lagi. Iya, itu. Terus bagaimana kira-kira Prof itu ya fungsi teman-teman ini ketika baik. Mengajar. Jadi begini, saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang selama ini menciptakan kewirausahaan, terutama yang berbasis pada digital dan startup. Mereka mendapat kesulitan bagaimana menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran mereka yang notabene mungkin berasal dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena konsumennya, sasaran masyarakatnya yang paling pasti adalah bahasa Indonesia. Misalnya kita menggunakan startup online shop gitu. Kan sekarang pengguna kita itu banyak masyarakat tersebar di seluruh Indonesia yang punya kemampuan bahasa Inggris kan terbatas. Gitu. Betul. Kalau kita tidak menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, bagaimana mungkin produk yang didagangkan di dalam Shopee itu bisa cepat terjual kalau masyarakatnya tidak tahu apa yang ada di dalam Shopee itu, dan itu bahasa menemukan peranan penting. Atau jadi latah jadinya, misalnya take away, sebenarnya tidak tahu artinya. Ya. Padahal sudah ada dalam bahasa Indonesia ya, Prof. Itu efek dari ketidakmampuan, jadi terkontaminasi. Betul. Karena kontaminasi akhirnya nanti makna-makna di bahasa itu menjadi tidak benar gitu. Jadi bagi saya dan bagi teman-teman adik-adik semua, tolong ini camkan bahwa kita itu sangat dibutuhkan. Bahkan begini, mengapa itu berpikir kritis dalam dunia startup itu harus dilandasi oleh kemampuan berbahasa? Ingat bahwa pertama-tama berpikir kritis itu adalah kita mendapatkan informasi. Artinya kalau kita membuat startup, informasi yang disampaikan dalam startup itu sendiri, kalau tidak dalam bahasa yang diketahui, bagaimana mungkin bisa paham? Betul. Nah karena itu dalam startup, yang pertama posisi bahasa Indonesia pentingnya dalam startup adalah bahasa sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Itu dia. Yang kedua, bahasa itu harus dipahami oleh baik pembicara maupun lawan bicara. Nah karena apa? Karena nanti setelah dipahami, orang akan bisa memaknainya, menginterpretasikannya. Lalu setelah itu baru kita memperkaya apa yang didapatkan dari informasi awal. Ini fungsi bahasa secara kritis, dan ini dibutuhkan dalam dunia digital dan startup. Betul sekali. Apalagi sekarang setiap orang bisa menciptakan kata-kata baru, bisa membuat idiom-idiom baru, bisa memasyarakatkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam hatinya. Bagaimana mungkin bisa diterima dan paham kalau kita tidak mengetahui unsur-unsur informasi itu, dipahami, dimaknai, diinterpretasikan, dan diperkaya. Betul sekali. Itu pentingnya penguasaan bahasa, Pak Ivan. Ya luar biasa, sebenarnya banyak PR ya. Ya betul sekali. Cuma kalau untuk menyelesaikan pekerjaan rumah kebahasaan kita nih di Indonesia, berarti kan harus ada strategi baru nih, Prof. Bagaimana mahasiswa cara belajarnya gitu, nanti pengajarnya juga bagaimana, kurikulumnya bagaimana. Kadang-kadang ini ada kesenjangan gitu ya. Realitas di lapangan dibutuhkan banyak hal yang memerlukan alat komunikasi fasih, terutama bahasa Indonesia. Tapi di kelas atau di ruang istilahnya digital gitu, ketika pembelajaran ini daring, itu juga masih ada masih belum ditemukan lah. Kira-kira metode yang paling pasti seperti apa? Pertama tentu kita harus fasih dalam IT lah. Bagaimanapun kita harus menguasai per-IT-an, per-digitalan. Jadi sekarang digital kan menjadi sebuah kebutuhan yang kebutuhan hidup, bukan lagi gaya gitu. Karena apa? Karena sekarang terutama yang berhubungan dengan ekonomi banyak sekali dilakukan digital. Yang kedua, karena digital itu kontennya ada produk, ada media komunikasinya, dan kita masuk kepada media komunikasinya. Dalam digital itu media komunikasi bahasa, dan di Indonesia yang dibutuhkan bahasa Indonesia. Artinya sekarang kita harus menguasai bahasa digital, bahasa yang kontekstual, bahasa yang nyata, bahasa yang bukan diada-adakan, yang natural. Nah, untuk kita menguasai bahasa yang natural itu, lalu kita sekarang tugas kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa dan pilihan bahasa apa?
buatkan aturannya, buatkan kaidah, buatkan sistemnya, buatkan kamusnya. Nah, kalau kita sudah punya aturan, punya kamus, punya kaidah, kan kita bisa memberitahukan kepada orang lain, ilmu kita bisa bermanfaat kepada orang lain, bahkan bisa langsung dimanfaatkan. Kita bisa membuat desain-desain startup yang berbasis kepada bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dosen sekarang harus banyak belajar kondisi existing, kondisi natural tentang berbahasa. Jangan hanya berbicara tentang ilmu tata bahasa yang dulu, tapi lihat sekarang faktanya di dalam sehari-hari. Dan dosen juga dituntut belajar dari dunia yang nyata. Yang ketiga, infrastrukturnya sekarang. Kita harus belajar tentang IT, bagaimana IG, bagaimana YouTube, bagaimana Twitter, atau bagaimana yang lain-lainnya. Kalau kita tidak memiliki, mereka juga punya filosofi gitu. Mereka juga punya dasar-dasar visi misinya. Facebook bagaimana visi misinya. Kalau ada kata-kata yang dilemparkan di Facebook dan tidak cocok dengan dunia Facebook, pasti tidak akan diakomodasi. Jadi spesifikasi dari IT itu harus kita pelajari. Nanti dampaknya bagaimana bahasanya juga harus kita pelajari. Lalu kita menciptakan kaidah aturannya. Dan itu lapangan pekerjaan yang sangat kaya. Jadi bagaimana orang akan membuat Facebook, nanti ini kaidah untuk Facebook, ini kaidah bahasa Facebook, bahasa yang digunakan dalam Facebook seperti ini, kontennya ini seperti ini. Dengan cara seperti itu, orang berbondong-bondong nanti membutuhkan ahli bahasa Facebook, ahli bahasa Twitter, ahli bahasa IG, ahli bahasa YouTube. Belum ada di Indonesia ini mainnya. Padahal itu dibutuhkan dalam dunia dan sistem kebahasaan, baik yang sifatnya akademisi maupun yang sifatnya kenyataan di masyarakat. Iya, bahkan gini, kelas ini kan sudah sangat bebas sekali. Banyak orang yang belajar bahasa dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, gitu. Tapi bukan ahlinya. Saya beberapa kali melihat itu. Dengan bebasnya mereka membuat konten-konten, tapi sebenarnya ada banyak yang tidak tepat di situ. Makanya itulah mungkin pentingnya semua orang belajar bahasa Indonesia sampai tingkat perguruan tinggi, sehingga nanti suatu saat misalnya teman-teman yang di sini mahasiswa yang di biologi, misalnya di pertanian, membuat konten dengan bahasa yang baik juga ya, Prof. Dan tidak belajar ke sembarang orang gitu, seperti itu. Tetapi tadi ada kesenjangan mungkin. Dosennya juga harus belajar IT dan membuat konten itu. Kira-kira bagaimana, Prof, agar misalnya konten atau kreativitas pembelajaran itu dibentuk dari universitas sampai siapapun di masyarakat tidak belajar ke siapapun gitu. Jadi begini, kan bahasa itu bersifat mana suka atau arbitrer. Jadi orang boleh mengungkapkan kata-kata apapun, mengungkapkan istilah apapun, mengungkapkan kalimat apapun, dan apakah kalimat itu benar atau salah, itu mungkin ukuran yang kedua. Ukuran yang pertama adalah harus ada konvensi. Nah, konvensi ini kata-kata yang kita ungkapkan, kita buatkan, kita sampaikan itu diakui, diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, itu namanya deskriptif. Nah, bagaimana nanti misalnya ada kata yang maknanya justru disungirkan, disalahartikan, misalnya yang tadi Pak Irfan bicara soal takeaway, mungkin orang mengerti atau tidak mengerti. Tapi kalau kita mengatakan takeaway adalah membeli, artinya boleh-boleh saja kalau takeaway itu oleh masyarakat diakui sebagai padanan kata dari membeli, karena dasar bahasa itu arbitrer, mana suka, boleh kita mengungkapkan apapun. Nah, sekarang kalau kondisinya semua orang bisa mengungkap apapun, maka bahasa kita akan kacau balau. Jadi semua orang bisa berbicara, bisa kemana-mana, akan kacau balau. Nanti bagaimana orang Irian akan belajar tentang bahasa Indonesia? Apalagi bagaimana orang luar negeri? Kok kata takeaway di sini artinya membeli gitu? Kok takeaway di Kalimantan akhirnya menendang gitu? Kan boleh-boleh saja sebetulnya takeaway diartikan membeli dan menendang. Kalau kita tidak punya sistem, tidak punya aturan, orang akan kesulitan memahami kata dan bahasa. Makanya tugas kita sebagai akademisi dan adik-adik nanti sebagai mahasiswa harus membuat sistem kaidah dari infrastruktur digital yang tadi saya katakan. Jadi bukan hanya sebagai akademisi pembentuk kaidah, bahkan nanti harus menjadi konsultan, harus menjadi pembuat, harus praktisi, bagaimana membuat bahasa saya katakan bagaimana membuat bahasa di Facebook dan lain-lain,
Oleh karena itu, sekarang strategi apa yang harus dilakukan oleh kita? Adik-adik dan dosen sekarang harus banyak belajar tentang kondisi bahasa yang kekinian, terutama bahasa digital. Oleh karena itu, mungkin bagi dosen harus belajar tentang linguistik digital. Dan adik-adik juga membuat tata bahasa digital, kamus digital. Silakan aja. Kan Debbie Sahertian dulu membuat kamus bahasa gaul. Siapa? Debbie Sahertian itu kan bukan pakar bahasa, bukan juga pegawai negeri. Dia itu suka partisipan dalam penggunaan bahasa, tapi dia menciptakan kamus bahasa gaul. Dan itu diterima oleh masyarakat. Jadi adik-adik pun nanti harus membuat kamus bahasa Facebook, tata bahasa Facebook, gramatika Facebook. Itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Karena apa? Orang kampung di sana, orang yang jauh dari kota, mungkin tidak akan menciptakan teks-teks dalam Facebook, tidak tahu bagaimana caranya gitu. Siapa yang akan memberi pelajaran itu? Siapa yang beraturan itu? Dosen. Dosen kan habis untuk berpikir ini. Pemerintah, aparat, nggak ada. Adik-adik tugasnya. Sebab adik-adik adalah mahasiswa di level perguruan tinggi yang paling tinggi dalam dunia pendidikan, dan adik-adik fokus kompetensi kebahasaan bahasa Indonesia. Jadi saya berharap jangan berpikir terlalu merendah diri bahwa kita tidak menciptakan. Justru saya menantang, tolong adik-adik ciptakan aturan-aturan, kaidah-kaidah, norma-norma, kata-kata, kamus-kamus bahasa Facebook, kamus bahasa tulis dan lain. Itu tugas adik-adik. Itu lapangan pekerjaan yang sekarang sangat besar bagi adik-adik. Iya, ini kan masing-masing prodi gitu ya. Kan ini semua ada plural. Jadi misalnya dari bidang pertanian, kemudian dari bidang teknik geologi seperti itu. Itu kan punya tantangan tersendiri. Semua memakai bahasa ilmiah masing-masing, tapi komunikasi bahasa Indonesia itu menjadi sangat penting. Jadi mungkin adik-adik bisa menjadi agen ya di sini. Setelah selesai TPW Bahasa Indonesia ini punya kesadaran gitu. Saya seorang mahasiswa kedokteran yang ingin mengukuhkan bahasa Indonesia dalam keseharian kelak ya, ketika melayani pasien dengan baik seperti itu. Pokoknya begini. Tapi saya pernah berfoto dengan dia dan dia menjadi duta bahasa Indonesia, alumni arsitek ITB kalau tidak salah. Apa yang dia lakukan? Dia sekarang berpikir, saya pernah berdiskusi karena pernah satu tim di Badan Bahasa untuk membuat kemasan pembinaan bahasa. Dia pernah berkata pada saya, Prof, yang kami selalu berpikir bagaimana ilmu kami bisa diketahui orang lain. Karena banyak sekali istilah-istilah bahasa asing yang mungkin orang lain tidak paham. Saya katakan, Anda sangat strategis, karena justru Anda yang saya mengetahui apa kata itu, bagaimana kamu ciptakanlah kata-kata itu, ciptakanlah dan sebarkan pada orang lain yang bukan latar belakang ilmunya sama dengan Anda. Justru adik-adik yang sekarang bukan berlatar belakang ilmu bahasa Indonesia, misalnya dari akuntansi, dari farmasi, dari kedokteran, ada yang punya imajinasi. Tolong buatkan kamus bahasa akuntansi, buatkan kamus bahasa startup, sama saja seperti itu. Nanti sebagai kolaborasinya yang teman-teman dari jurusan bahasa Indonesia, bahasa bisa menjadi panel kolaborasi. Ciptakan sekarang kerjasama lulusan bukan mahasiswa dari bahasa Indonesia membuat kamus bahasa startup dengan orang IT. Mengapa tidak itu? Itulah merdeka, itulah kamus merdeka. Jadi sekarang harus bisa bekerja sama, berkolaborasi. Itu mungkin Pak Irfan. Ya, jadi adik-adik semua dan siapapun yang melihat video ini, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak belajar bahasa ini sampai kapanpun. Iya. Karena bahasa dipakai, dikomunikasikan dan semua tidak berbunyi tanpa bahasa. Dan bahasa Indonesia akan semakin kokoh fungsinya di negara ini, negara Indonesia, jika semua yang memakai bahasa itu dengan baik. Iya, betul. Itu. Dan kekokohan itu sudah dijamin dalam dalam aturan negara. Kan bahasa Indonesia fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa nasional, kemudian sebagai bahasa negara. Salah satu fungsi bahasa sebagai bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional. Jadi sampai kapanpun bahasa Indonesia itu harus eksis. Bahkan Badan Bahasa punya program internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi sekarang ini Badan Bahasa sudah menginternasionalkan bahasa Indonesia.
dan Dewan Profesor Abangsa Majelis Guru Besar Indonesia itu sudah sepakat bahwa bahasa Indonesia akan menjadi sarana dan fasilitas untuk membuat jurnal internasional. Bahkan itu sudah disepakati oleh 3 negara, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dan itu ada beberapa profesor dari Malaysia, Brunei juga menyepakati mari kita bahasa Indonesia jadikan sebagai media komunikasi internasional. Oleh karena itu mungkin ke depan bahasa Indonesia bukan hanya digunakan di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, tapi bisa digunakan juga di Arab, bisa digunakan juga di Eropa, karena menjadi bahasa Indonesia bahasa internasional. Buktinya sekarang sudah diproklamasikan, disepakati oleh Majelis Guru Besar bahwa kita akan menggenjot, akan mengolopori, akan mensupport bahasa Indonesia sarana fasilitas untuk menciptakan jurnal internasional. Saya persilakan kepada program untuk memberikan kata-kata penutup, Pak. Baik, terima kasih Pak Irfan. Adik-adik tadi mungkin terlalu bersebaran kemana-mana. Saya ingin menyampaikan kata-kata penutup dalam materi bahasa Indonesia. Pertama, mari kita utamakan bahasa Indonesia. Artinya adik-adik sekarang baik dari berbagai jurusan kemudian berlatar belakang budaya gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Tugasnya apa? Supaya bahasa Indonesia di masyarakat. Lalu yang kedua, saya ingin adik itu menguasai bahasa Inggris. Ya meskipun bahasa ini banyak, tapi kuasainya bahasa Inggris. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki kepastian dalam menyerap ilmu dan teknologi terutama. Karena kebanyakan sumber ilmu pengetahuan itu juga bahasa Inggris. Dan juga kita nanti akan sangat bisa mengakselerasi kesenjangan antara pengguna bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah karena kita punya budaya latar belakang berbeda-beda, pelihara bahasa daerah. Bagaimanapun bahasa daerah itu membentuk karakter hidup kita. Jadi adik-adik dari Padang, dari Medan, kemudian dari Sunda, dari Jawa, setiap bahasa itu bentuk dari ekspresi budaya. Oleh karena itu jangan dihilangkan. Oleh karena itu saya punya 3 pesan. 1, gunakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, kuasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk menyerap ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, pelihara bahasa daerah, karena itu adalah habitus kita sebagai warga negara Indonesia yang dijamin keberadaannya oleh negara. Itu saja dari saya. Selamat menempuh pendidikan di Pajajaran. Mudah-mudahan dengan adanya TPB kita memiliki semangat untuk mengubah, untuk memberikan semacam resolusi bagaimana bahasa itu sudah digunakan di dalam kehidupan masyarakat yang sangat kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, terima kasih Profesor Dadang Suganda, dan terima kasih juga kepada adik-adik dan siapapun yang melihat video ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali materi hari ini, dan semoga kita bisa melaksanakan apa yang tadi dipesankan oleh Pak Dadang. Baik, sampai bertemu di video TPB Bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa nanti perkuliahan ya.